Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang aswang, yaitu makhluk supernatural di dalam kepercayaan masyarakat Filipina. Kisah ini ditulis oleh Azuma Kentaro dari Universitas Nagoya. Berikut kisahnya. Aswang adalah makhluk supernatural yang sering muncul di dalam kepercayaan tradisional masyarakat dan cerita tradisional masyarakat Filipina, khususnya komunitas Kristiani. Walaupun dideskripsikan dalam berbagai macam gambaran, secara garis besar gambaran tentang aswang tersebut dapat dibagi ke dalam 5 kelompok. A. Setan penghisap darah. B. Penghisap organ-organ tubuh. C. Monster. D. Setan pemakan manusia. Dan E. Dukun, Ramos 1990. Yang saya lihat melayang-layang di dalam lukisan Carlos Francisco adalah gambaran aswang sebagai penghisap organ internal. Beberapa tahun belakangan ini, di dalam media dan mitos kota, aswang dideskripsikan dalam gambaran yang semakin beragam. Saya mengenal aswang untuk pertama kali ketika saya masih mahasiswa di sebuah universitas di Manila. Di asrama mahasiswa pria, tiap kamar ditempati oleh 4 orang mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Filipina. Mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak lupa menyempatkan diri untuk bermain-main dan bercerita di sela-sela kesibukan mereka belajar. Tiap hari dilewatkan dengan suasana yang bersemangat. Di tengah-tengah hari-hari itu, satu hal yang saya nanti-nantikan adalah saat mereka berbagi cerita horor sebelum tidur. Aswang sering menjadi topik di dalam cerita-cerita horor tersebut. Walaupun ada perbedaan antar daerah, sepertinya ada suatu format cerita standar tentang aswang sehingga walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda, teman-teman sekamar saya selalu dapat merasakan menariknya dan seramnya cerita tentang aswang. Saya lalu perlahan-lahan terpukau oleh cerita horor Filipina, dan saya kemudian menjadi ingin mengenal aswang lebih dalam lagi. Kalau ditelusuri, aswang sebenarnya sudah terdokumentasikan di dalam catatan sejarah orang Spanyol yang menjajah Filipina pada abad ke-15 dan abad ke-16. Di dalam catatan sejarah tersebut, aswang digambarkan sebagai tahayul penduduk lokal, atau sebagai setan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan dari sudut pandang misionaris-misionaris Spanyol yang berupaya untuk mempropagandakan ajaran Kristiani. Lalu, setelah melalui masa penguasaan Spanyol dan Amerika, pendudukan tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, masa kemerdekaan, dan arus nasionalisme pada masa kediktatoran Marcos, aswang perlahan-lahan memperoleh status sebagai kepercayaan masyarakat Filipina dan sebagai cerita rakyat oral dalam skala nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Ramos melalui pengumpulan cerita rakyat oral dan proses pendokumentasian di hampir seluruh wilayah di Filipina menunjukkan adanya sirkulasi kepercayaan dan cerita rakyat dari berbagai desa pertanian, desa nelayan, sampai kota-kota besar, suatu bentuk kepercayaan dalam skala nasional. Penelitian yang sama juga menunjukkan adanya kesatuan dan keberagaman dari cerita rakyat tersebut. Dengan demikian, aswang yang telah memperoleh status sebagai makhluk supernatural yang merakyat, lalu muncul dalam konteks yang semakin beragam. Sosok aswang sebagai makhluk supernatural yang merakyat, tidak hanya tersembunyi di desa nelayan, desa pertanian atau di pedalaman gunung. Sosok aswang juga muncul dalam mitos perkotaan, termanifestasi dalam wujud nenek-nenek yang berlari dengan kecepatan tinggi di jalan bebas hambatan di Manila, atau dalam wujud seorang ibu yang pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, yang lalu terkena pengaruh kekuatan jahat, yang setelah pulang dari luar negeri lalu membunuh dan memakan anaknya sendiri. Daya imajinasi tentang aswang yang tumbuh di dalam pengaruh lokal, berkembang melampaui batas lokal dan menjadi level nasional, bahkan kadang-kadang melewati batasan negara dan berkembang dalam skala global. Aswang juga sering muncul di berbagai media. Satu hal yang mengejutkan, penampakan aswang bahkan diberitakan di media tabloid. Tentu saja penampakan aswang itu sendiri biasanya tidak diselidiki atau dibuktikan kebenarannya. Bahkan aswang juga sering diangkat sebagai topik dalam novel atau komik fiksi. Bahkan yang sering terjadi belakangan ini, aswang sering ditampilkan di berbagai serial televisi atau film. Ada beberapa film dalam bahasa Filipina yang merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa persatuan, atau yang lebih dikenal sebagai film Tagalog, yang mengangkat aswang sebagai subjek cerita. Sebagai contohnya, film seri horor populer Sake Rattle Horror tahun 1990 yang menfilmkan aswang, atau film yang muncul di tahun 2011 yang mendaur ulang bahan dari film aswang tahun 1992. Di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam konteks modern, di dalam cerita atau gambaran yang sering muncul tentang aswang, ada kecenderungan untuk mengkaitkan ide cerita tentang aswang dengan suatu daerah tertentu.
Ide tersebut berkaitan tentang Provinsi Capis yang ada di Pulau Panay yang terletak di daerah Visayas Barat sebagai daerah asal Aswang. Alasan mengapa saya tinggal di kota Roxas, di daerah metropolitan Capis semenjak tahun 2000 untuk melakukan penelitian jangka panjang adalah karena banyaknya cerita tentang Capis sebagai daerah asal Aswang yang saya dengar dari cerita teman-teman saya di Manila. Ketika saya memberitahu bahwa saya ingin meneliti. Alasan mengapa mahasiswa pasca sarjana Jepang tertarik pada Aswang, orang-orang serempa memberitahu saya bahwa Capis adalah kampung halaman Aswang. Karena diberitahu seperti itu, saya lalu menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di daerah Capis dan lalu memutuskan untuk tinggal di kota Roxas, di Provinsi Capis untuk memulai penelitian jangka panjang saya. Tetapi, ketika saya sudah tiba di Roxas, dan mulai bertanya kemana-mana tentang Aswang, orang-orang menunjukkan reaksi tidak senang, tidak kooperatif, bahkan kadang-kadang menunjukkan rasa antipati yang meledak-ledak. Mulai dari sikap yang mengindikasikan ketidakmauan untuk bercerita tentang Aswang sampai pada respons bahwa di Capis tidak ada Aswang, ujung-ujungnya penelitian saya tidak berjalan dengan lancar. Saya akhirnya mengetahui penyebab mengapa penelitian saya tidak berjalan dengan lancar tidak lama kemudian, setelah saya mengunjungi perusahaan koran lokal Provinsi Capis yang ada di kota Roxas. Setelah meneliti terbitan-terbitan lama dari koran mingguan tersebut, ternyata di dalam koran mingguan tersebut, selalu muncul artikel tentang Aswang sekali dalam beberapa bulan semenjak pertengahan tahun 90-an. Topik utama dari artikel-artikel tersebut berkaitan tentang apakah akan menerima atau menolak persepsi dari luar tentang Provinsi Capis sebagai daerah asal Aswang. Khususnya bermula dari resolusi musyawarah kota untuk mengkritik penggunaan nama kota Panitan yang terletak di Provinsi Capis dalam film Sapiling NG Awang, Negeri Aswang, yang dipublikasikan di seluruh negeri pada tahun 1999, yang diikuti oleh reaksi penolakan keras terhadap pandangan dari luar tentang Provinsi Capis sebagai daerah asal Aswang yang bermunculan dari dalam daerah dan dari luar Provinsi Capis oleh orang-orang yang berasal dari Provinsi Capis. Tetapi, di sisi yang lain, usaha untuk menggunakan secara positif image negatif sebagai kampung halaman Aswang untuk daya tarik pariwisata melalui penyelenggaraan Festival Aswang juga dimulai pada kurun waktu yang sama. Inisiatif untuk mengadakan festival ini pada awalnya dipelopori oleh Biro Perjalanan dari Manila. Setelah melalui jajak pendapat pada pertemuan daerah, inisiatif tersebut mendapat tentangan keras dari pihak-pihak yang kontra, seperti Gereja Katolik. Tentangan dari pihak-pihak yang kontra tersebut sepertinya mereda selama masa tinggal saya di sana. Lalu setelah itu, Festival Aswang akhirnya diselenggarakan oleh artis-artis muda yang tergabung dalam Dugo Capis Non-Ing sebagai acara Halloween pada tahun 2004. Kemudian, setelah masa penyelenggaraan selama 3 tahun, karena ditentang keras oleh pihak Gereja Katolik dan karena tidak mendapat dukungan dari lembaga musyawarah kota, acara itu pun akhirnya dihentikan. Di sini dapat kita lihat bahwa karena Aswang, yang semestinya hanya merupakan tahayul dan cerita hantu, telah mengakibatkan pertentangan politik, ekonomi, dan agama antar daerah dan beragam pihak lain. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir.